Hadir Bu. Munawar, Misda Hairani, Alin, Hadir Bu. Islamia, Hadir Bu. Gitaris Aulia, Hadir Bu. Nur Hikmah, Hadir Bu. Nurlela Rahman, Hadir Bu. Wahyuni, Hadir Bu. Gerdayanti, Hadir Bu. Rika, Hadir Bu. Nur Fadila, Hadir Bu. Nur Laili, Hadir Bu. Tirawati, Hadir Bu. Nurni, Hadir Bu. Nur Alini, Hadir Bu. Andi Magfira, Hadir Bu. Nurul Inayah, Hadir Bu. Al Ikhwan. Hadir Bu. Jadi hari ini alhamdulillah hadir semua ya. Ya Bu. Oke, jadi kemarin Ibu kan sudah menyampaikan KD yang akan kita capai pada materi sistem pencernaan ini. Kemudian indikatornya juga sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian tujuan pembelajarannya kemarin itu Ibu sudah bacakan. Jadi kemarin yang sudah selesai itu yaitu menjelaskan macam-macam zat makanan, sumber dan fungsinya. Kemudian menghitung nilai BMI dan BMR. Nah, sekarang yang akan kita lakukan yaitu menyusun menu sehat sesuai kebutuhan perseorangan melalui kerja kelompok. Kemudian menyajikan data percobaan uji zat makanan pada berbagai bahan makanan dengan reagen kimia. Ini juga sudah selesai kemarin. Tinggal kalian mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Jadi kemarin kan Ibu sudah membagikan LKPD. Nah, jadi silahkan kalian lanjutkan pengerjaan LKPD-nya. Jadi silahkan didiskusikan dengan temannya apa-apa saja yang belum selesai. Jadi silahkan didiskusikan dan dikerjakan. Oke, silahkan dikerjakan.
yang mau menanggapi atau misalkan ada yang mau ditanyakan sama temannya, silahkan ditanyakan yang berkaitan dengan apa yang kalian kerjakan pada LKPD. Dipaham? Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya. Jadi tolong yang presentasi itu berdiri supaya kelihatan. Jadi supaya dilihat sama teman-teman, berdiri semua supaya kendala yang mana yang melakukan presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi yang hasil diskusi kami kemarin, yaitu menghitung hasil pengamatan kami kemarin, yaitu uji amino. Reagent yang digunakan adalah Lugol, Benedict, dan Buret. Bahan makanan yang digunakan adalah protein sebelum perlakuan berwarna merah, setelah perlakuan menjadi berwarna coklat. Kandungan protein plus 3. Itu yang kedua adalah uji glukosa. Reagent yang digunakan adalah Lugol, Benedict, dan Buret. Bahan makanan yang digunakan adalah nabati, wafer, roti, ketela. Sebelum perlakuan, nabati berwarna kuning, dan setelah perlakuan berwarna kuning ores-oresan. Kandungan protein plus 1. Wafer. Sebelum perlakuan berwarna orange, dan setelah perlakuan berwarna kuning. Kandungan protein plus 1. Roti. Sebelum perlakuan berwarna putih, dan setelah perlakuan berwarna biru. Kandungan protein plus 1. Ketela berwarna sebelum perlakuan berwarna coklat, dan setelah perlakuan berwarna ungu. Kandungan protein plus 1. Yang ketiga adalah uji protein. Reagent yang digunakan adalah Lugol, Benedict, dan Buret. Makanan yang digunakan adalah tahu. Sebelum perlakuan berwarna putih, dan setelah perlakuan berwarna abu-abu. Kandungan protein plus 1. Uji vitamin. Bahan yang digunakan adalah UC dan ale-ale. Banyak tetesan penetral adalah 9 tetes. Kandungan vitamin C adalah plus 3. Amati gambar di bawah. Apakah yang kamu ketahui tentang gambar? Gambar di atas disebut dengan menu makanan 4 sehat 5 sempurna, yang merupakan menu makanan yang lengkap mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, saat ini muncul slogan pedoman seimbang. Tiga slogan tersebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Saya lihat 3 perbedaan kedua slogan tersebut. Dari pengamatan IR.DMA menjelaskan bahwa slogan tersebut memiliki perbedaan, yaitu 1. Dalam 4 sehat 5 sempurna menetapkan pada konsumsi nasi, lauk, pauk, buah, dan memandang susu sebagai penyempurna, sedangkan konsumsi gizi seimbang dimaknai susunan makanan sehari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dalam konsumsi 4 sehat sempurna, susu dikelompokkan tersendiri dan dianggap sebagai penyempurna, sedangkan dalam pedoman gizi seimbang, susu dikelompokkan sebagai lauk pauk dan bukan makanan penyempurna dan dapat digantikan dengan makanan yang lain yang sama nilai gizi. Dalam komposisi 4 sehat 5 sempurna tidak menganggap bahwa tubuh perlu minum air mineral, sedangkan cukup aman dan bersih. Sedangkan konsep pedoman gizi seimbang sudah menjelaskan pentingnya mencukupi air mineral minimal 2 liter atau 18 per hari. Yang ketiga adalah merasmur dan wahirkor adalah 2 penyakit akibat kekurangan gizi. Lihatlah gambar di bawah ini. Kawarihor adalah
malnutrisi karena kekurangan protein meskipun asupan energinya cukup. Sedangkan marasmur adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk malnutrisi yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Baik, yaitu nomor 4, rumus menghitung BMR berdasarkan rumus Harris-Benedict atau juga dikenal julukan metode REEE adalah sebagai berikut. 1. Rumusnya adalah BMR pria sama dengan 6 ditambah dalam kurung 13,7 kali BB dalam balas kurung ditambah 5 kali tinggi badan balas kurung kurang dalam kurung 6,8 kali usia balas kurung. BMR wanita sama dengan 655 ditambah balas kurung 9,6 kali BB balas kurung ditambah balas kurung 1,8 kali tinggi badan balas kurung sama dengan dikurang dalam 4,7 kali usia. Yang pertama adalah gender pria, nilai BMR 890,2. Kedua adalah gender wanita, nilai BMR 901,7. Yang ketiga gender wanita, nilai BMR 1,289. Nama Alin, gender wanita, nilai BMR 439,8. Nama Alini, gender wanita, nilai BMR 1266. Yang kelima, hitunglah body mass index BMI atau indeks massa tubuh IMT masing-masing, lalu tentukan status gizi. Rumus BMI sama dengan BB per tinggi badan pangkat laut. Yang pertama nilai BMI 12,9 kategori kurus, nama Lela 20,8 kategori normal. Yang ketiga Gila 21,8 kategori normal. Alin 29,1 kategori gemuk. Alini nilai BMI 16,6 kategori kurus. Berikut adalah faktor yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya adalah banyak makan mie instan dengan nasi. Mengkonsumsi mie instan dengan nasi dapat menyebabkan kelebihan karbohidrat di dalam tubuh, meningkatkan hormon insulin, mengganggu fungsi pankreas hingga meningkatkan risiko diabetes. Fast food merujuk pada penyajian makanan yang cepat dan praktis, sedangkan junk food mengandung pada makanan yang nilai gizinya rendah. Tidak semua fast food tergolong juga junk food, karena tidak semua junk food yang kandungan gizinya sangat kecil, bahkan tidak ada. Fast food masih memiliki golongan makanan yang tergolong bernutrisi dan bermanfaat bagi tubuh seperti salad dan burger. Terlalu sering mengkonsumsi junk food dapat meningkatkan rasio diabetes, obesitas, depresi, masalah pencernaan, penyakit kanker, jantung, stroke, dan diabetes tipe 2. Setelah kami menyelesaikan rangkaian kegiatan di atas, didiskusikan bersama kelompok solusi permasalahan yang Nanda bacakan. Nanda, seorang gadis yang berusia 16 tahun, suka sekali memakan pisang atau makanan pedas. Dia seorang pelajar SMA, berat badan 49 kg dan tinggi 195 cm. Sangat memperhatikan kehalusan kulitnya. Pernyataan: A. Makanan apa yang cocok untuk dikonsumsi? 2. Berapa nilai kebutuhan energi basahnya? 3. Termasuk dalam status gizi tersebut.
Makanan yang cocok dikonsumsi adalah makanan yang banyak mengandung vitamin A seperti wortel, protein, produk hati, ubi jalar dan lain-lain. Jumlah BMR yang dibutuhkan oleh Nanda adalah 1336,4. Nilai status gizi Nanda tersebut adalah kategori kurus. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi karena kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pengamatan uji makanan dan sudah berdiskusi dengan temannya mengenai menu seimbang, kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan ke kelompok 1? Silakan angkat tangan. Ada yang ingin memberikan tanggapannya atau masukan atau apa? Silakan. Bagaimana? Kelompok lain bagaimana? Oke, silakan. Mengapa junk food dapat menyebabkan obesitas, depresi, dan kanker? Dari kelompok. Silakan dijawab kelompok 1. Yang lain lagi dijawab. Silakan dijawab pertanyaan dari temannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu karena junk food mengacu pada makanan dengan nilai makanan yang cepat dan praktis dengan gizi yang rendah. Jadi karena makanan junk food mengacu pada makanan dengan nilai gizi yang rendah. Bagaimana dengan kelompok 2? Bagaimana kelompok 2? Sudah diterima? Diterima. Sudah. Oke, berikan aplaus dulu. Oke, sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD dan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan memaparkan hasil pengamatan kami. Baik, uji amilo. Reagen yang digunakan Google. Bahan makanan snack nabati. Warna bahan makanan sebelum, pink, setelah, abu-abu. Kandungan +1. Roti Jordan sebelum perlakuan putih, sebelum perlakuan putih, setelah perlakuan biru abu-abu +2. Nutella sebelum perlakuan kuning, sebelum perlakuan kuning, setelah perlakuan biru +2. Jagung bakar sebelum perlakuan orange, setelah perlakuan abu-abu +1. Untuk uji Lugol, reagen yang digunakan Benedict, warna reagen biru. Bahan makanan ale-ale. Warna bahan makanan sebelum perlakuan pink, setelah perlakuan merah orange. Kandungan +1. Susu sebelum perlakuan putih, setelah perlakuan merah bata +3. Air putih sebelum perlakuan bening, setelah perlakuan bening minus. Monty sebelum perlakuan coklat, setelah perlakuan merah orange.
plus 1. Untuk uji protein, reagen yang digunakan biuret. Warna reagen biru. Bahan makanan tahu sebelum perlakuan putih, setelah perlakuan abu-abu plus 1. Kacang kedelai sebelum perlakuan kuning coklat, setelah perlakuan ungu biru plus 3. Bawang putih sebelum perlakuan putih tulang, setelah perlakuan putih tulang minus. Daging ayam sebelum perlakuan merah, setelah perlakuan ungu plus 3. Untuk uji vitamin C, bahan ujian digunakan iodin. Nama minuman diusi, banyak tetesan penetralan 2 tetes, kandungan plus 3. Jus jeruk 3 tetes 2 plus. Nama minuman Floridina, banyak tetesan penetralan 1 tetes plus 3. Ale-ale, banyaknya tetesan penetralan 7 tetes, kandungan plus 1. Baik, untuk nomor 1 yang kami amati dari gambar tersebut adalah gambar tersebut merupakan gambar 4 sehat 5 sempurna yang merupakan menu makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. 2. Perbedaan kedua slogan tersebut yaitu penekanan pesan. Konsep 4 sehat 5 sempurna menekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan memandang susu sebagai bahan pangan yang penyempurna. Sedangkan konsep gizi seimbang dimaknai sebagai susunan makanan sehari-hari, mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Susu bukan penyempurna. Di dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, susu menjadi minuman yang dikelompokkan tersendiri, sedangkan konsep gizi seimbang susu termasuk ke dalam kelompok lauk pauk. Pentingnya minum air mineral. Konsep 4 sehat 5 sempurna tidak menggambarkan bahwa tubuh perlu minum air mineral secara cukup, aman, dan bersih. Sedangkan konsep gizi seimbang menggambarkan pentingnya air mineral minum minimal 2 liter. 3. Kwashiorkor adalah malnutrisi karena kekurangan protein, meski asupan energinya cukup. Sedangkan marasmur adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, protein. 4. BMR yang kita ketahui, yang kita analisis yaitu Fahmi Alfian, gender pria, nilai BMR 1327,6, Wahyuni wanita 1281,8, Andi Magfira wanita 1239,2, Nur Islamia wanita 1463,6, Nur Leli wanita 1484,6. Untuk BMI yang kita analisis yaitu Fahmi Alfian 16,6 kategori kurus, Wahyuni 20 kategori normal, Andi Magfira 17,1 kategori kurus, Andi Islamia Nur Islamia 26,6 gemuk, Nur Leli 26,7 gemuk. Berikut info yang banyak beredar di masyarakat. Salah satunya adalah bahaya memakan mie instan dengan nasi. Penjelasan kami tentang masalah tersebut yaitu bahaya makan mie instan dengan nasi yaitu meningkatkan tekanan darah. Bila Anda sudah memiliki tekanan darah tinggi, hindari kebiasaan tersebut. Mie
Mie instan mengandung sodium yang meningkatkan tekanan darah. Bila pemeriksaan ini dilakukan dalam jangka panjang, Anda bisa terkena penyakit kardiovaskular. Tujuh. Fast food adalah makanan dengan proses penyajian makanan dengan cepat, sedangkan junk food merujuk kepada kandungan gizi. Fast food yang tidak seimbang. Junk food memiliki gizi yang sedikit dan tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sementara fast food memiliki kandungan gizi yang bisa digunakan oleh tubuh, walau kadar yang sedikit. Dampak terlalu mengonsumsi junk food yaitu obesitas, depresi, masalah pencernaan, stroke, kanker, dan diabetes tipe 2. Sedangkan dampak terlalu mengonsumsi fast food yaitu membuat kembung, meningkatkan tekanan darah, menambah berat badan, dan meningkatkan kolesterol. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Untuk A, makanan apa yang cocok untuk tujuan tersebut? Makanan yang cocok untuk tujuan tersebut adalah nasi, daging ayam, susu, dan buah-buahan. Berapa nilai kebutuhan energi basalnya? Nilai kebutuhan energi basalnya adalah 1336,4. Termasuk dalam status gizi apa anak tersebut? Status gizi anak tersebut termasuk ke dalam kategori normal yaitu 19,4. Baik, sekian presentasi kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Jadi silakan yang ingin menanggapi atau ingin memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Silakan. Silakan saudara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu apa yang terjadi jika seseorang kekurangan air mineral? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Oke, silakan dijawab kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Lakukan diskusi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika seseorang mengalami kekurangan mineral, seseorang tersebut dapat mengalami kelelahan dan kelemahan ekstrem, kram otot dan nyeri sendi, mati rasa, dan kesemutan. Oke, bagaimana? Masih mau menanggapi? Jelas, Ibu? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi silakan kelompok 2, silakan duduk kembali. Kemudian kita lanjut ke kelompok 3. Oke, jadi kelompok 3, silakan dipresentasikan hasil praktikum dan hasil diskusi dengan teman-temannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan
kami akan memaparkan hasil pengamatan, yaitu uji amilum. Reagen yang digunakan Lugol, warna reagen merah. Bahan makanan wafer sebelum perlakuan orange, setelah perlakuan biru kehitaman. Kandungan protein tinggi. Bahan makanan yang kedua yaitu roti. Warna bahan makanan sebelum perlakuan putih, setelah perlakuan biru kehitaman. Kandungan proteinnya tinggi. Bahan makanan yang ketiga ketela. Warna bahan makanan sebelum perlakuan coklat, setelah perlakuan biru tua. Kandungan proteinnya tinggi. Uji glukosa. Reagen yang digunakan Benedict. Warna reagen biru. Bahan makanan wafer sebelum perlakuan berwarna orange, setelah perlakuan berwarna kuning. Kandungan proteinnya rendah. Bahan makanan yang kedua roti. Sebelum perlakuan berwarna putih, setelah perlakuan berwarna biru. Kandungan proteinnya rendah. Bahan makanan yang ketiga ketela. Warna bahan makanan sebelum perlakuan coklat, setelah perlakuan ungu. Kandungan proteinnya rendah. Uji protein. Reagen yang digunakan Biuret. Warna reagen biru tua. Bahan makanan tahu. Warna bahan makanan sebelum perlakuan hitam, setelah perlakuan abu-abu. Kandungan proteinnya rendah. Uji vitamin C. Bahan uji yang digunakan iodin. Nama minuman UC1000. Banyaknya tetesan penetralan 3 tetesan. Kandungan vitamin C. Kandungan vitamin C-nya tinggi. Bahan makanan yang kedua ale-ale pink. Banyaknya tetesan penetralan 3 tetesan. Kandungan vitamin C rendah. Bahan minuman yang ketiga ale-ale ungu. Banyaknya tetesan penetralan 3 tetesan. Kandungan vitamin C rendah. Apakah yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Gambar tersebut adalah gambar 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna adalah menu makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dipecah atas 4 sumber nutrisi penting, yakni makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu bila mampu. Seiring berkembang tiga perbedaan kedua slogan tersebut antara pedoman gizi seimbang dan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama, penekanan pesan. Seperti kita ketahui, konsep 4 sehat 5 sempurna menekankan pada konsumsi nasi, lauk pauk, buah, dan mengandung susu sebagai bahan pangan yang menyempurnakan. Pedoman gizi seimbang memperhatikan 4 prinsip, yaitu membiasakan makan makanan yang beraneka ragam, menjaga pola hidup bersih, pentingnya pola hidup aktif, dan olahraga dan pantau berat badan. Yang kedua, susu bukan penyempurna. Di dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, susu menjadi makanan atau minuman yang dikelompokkan tersendiri dan dianggap sebagai penyempurna. Sedangkan di dalam konsep pedoman gizi seimbang, susu termasuk ke dalam kelompok lauk pauk dan bukan makanan penyempurna yang dapat digantikan dengan sejenis makanan lainnya yang sama nilai gizinya. Yang ketiga, pentingnya minum air mineral. Konsep 4 sehat 5 sempurna tidak menggambarkan bahwa tubuh perlu minum air mineral secara cukup, aman, dan bersih. Sementara konsep pedoman gizi seimbang sudah menjelaskan pentingnya mencukupi kebutuhan minum air mineral minimal 2 liter atau lebih kurang 8 gelas per hari. Perbedaan antara marasmur dan quasimonorkor. Marasmur adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein.
Hal ini menyebabkan hilangnya jaringan otot dalam tubuh sehingga penderitanya seringkali memiliki berat badan di bawah rata-rata untuk usianya. Kwashiorkor adalah malnutrisi karena kekurangan protein meski asupan gizinya cukup. Kwashiorkor umumnya menyebabkan penumpukan cairan di jaringan tubuh sehingga beberapa bagian tubuh akan tampak membengkak. Coba jelaskan pendapat kalian mengenai masalah berikut dari gambar bahaya makan mie dengan nasi. Makan mie pakai nasi dapat menyebabkan kelebihan karbohidrat di dalam tubuh, meningkatkan hormon insulin, mengganggu fungsi pankreas, sehingga meningkatkan resiko diabetes. Maka dari itu kita sebaiknya mengurangi makan mie instan pakai nasi. Menghitung BMR berdasarkan rumus Harris-Benedict atau juga dikenal dengan julukan metode REE. Yang pertama, Munawar, gender wanita, nilai BMR 1359,8. Yang kedua, Vitalis, gender wanita, nilai BMR 1286,1. Yang ketiga, Naya, gender wanita, nilai BMR 1172,1. Yang keempat, Firawati, gender wanita, nilai BMR 1292,6. Yang kelima, Irdayanti, gender wanita, nilai BMR 1231,6. Menghitung BMI atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh IMT. Yang pertama, Munawar, nilai BMI 33,3, kategori gemuk. Yang kedua, Vitalis, nilai BMI 29, kategori gemuk. Yang ketiga, Naya, 24,1, kategori gemuk. Irdayanti, normal. Firawati, nilai BMI 28,8, kategori gemuk. Irdayanti 29,9, kategori gemuk. Perbedaan fast-food dan junk food dari aspek pengertian, kandungan gizi, serta dampak yang terjadi jika terlalu sering mengonsumsi, yaitu fast food adalah makanan siap saji yang mengandung banyak gula, garam, dan lemak. Dampaknya meningkatkan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, hingga stroke, menimbulkan masalah pernapasan seperti asma dan sesak napas, membuat gigi dan tulang keropos, dan menyebabkan gangguan kesuburan. Junk food adalah jenis makanan yang sama dengan fast food, tetapi lebih merajuk pada kandungan gizi fast food yang tidak seimbang. Di dalamnya mengandung karbohidrat, gula, lemak sehat, dan garam atau natrium. Satu porsi junk food menawarkan sejumlah besar kalori, akan tetapi nilai gizi di dalamnya hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Terlalu banyak makanan junk food dapat meningkatkan resiko obesitas, depresi, masalah pencernaan, penyakit jantung, stroke, kanker, dan diabetes tipe 2. Nada, seorang gadis yang berusia 16 tahun, suka sekali makan pisang dan makanan pedas. Ia seorang pelajar SMA, berat badan 49 kg dan tinggi badan 159 cm. Sangat memperhatikan kehalusan kulitnya. Pertanyaannya, makanan apa yang cocok untuk tujuan tersebut? Yaitu nasi, daging ayam, susu, dan buah-buahan. Berapa nilai kandungan energi basalnya? Yaitu 1335,4. Termasuk dalam status gizi apa anak tersebut? Termasuk dalam status gizi normal. Baik, sekian dari presentasi kami. Oke, jadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil pengamatan dan hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Kelompok lain
Kelompok 3 silahkan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan manfaat dari makanan sehat, yaitu sangat penting untuk membantu proses pembentukan sel-sel tubuh serta pemeliharaan jaringan tubuh. Selain itu juga sebagai sumber energi, menjaga sistem imun tubuh, pembentukan enzim dan hormon, serta banyak manfaat lainnya. Bagaimana kelompok 4? Diterima. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan apa yang ingin ditanyakan ke kelompok 3. Baik. Mengapa seseorang susah gemuk padahal banyak makan? Bagaimana kelompok 3? Oke, kelompok 3 silakan dijawab pertanyaan dari temannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa seseorang susah gemuk padahal banyak makan? Karena adanya penyakit kelenjar tiroid seperti hipertiroidisme. Oke, jadi katanya faktor penyebab sehingga orang yang walaupun banyak mengkonsumsi makanan tidak menyebabkan kegemukan karena apa tadi? Adanya penyakit tiroid. Karena adanya penyakit tiroid. Bagaimana kelompok 2 sudah diterima atau belum? Sudah. Oke, jadi kalau sudah berikan aplaus dulu. Kita lanjut ke kelompok yang terakhir yaitu kelompok 4. Silahkan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kelompoknya. Oke, silahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu uji amilum. Reagen yang digunakan Lugol, warna reagen merah. Bahan makanan go potato, sebelum perlakuan coklat, setelah perlakuan hitam. Kandungan protein +3. Bahan makanan roti, sebelum perlakuan putih, setelah perlakuan biru kehitaman. Kandungan protein +3. Bahan makanan Kitela, sebelum perlakuan coklat, setelah perlakuan biru tua. Kandungan protein +3. Uji glukosa. Reagen yang digunakan Benedict, warna reagen biru. Bahan makanan go potato, sebelum perlakuan coklat, setelah perlakuan hitam. Kandungan protein minus. Bahan makanan roti, sebelum perlakuan putih, setelah perlakuan biru kehitaman. Kandungan protein minus. Bahan makanan Kitela, sebelum perlakuan coklat, setelah perlakuan biru tua. Kandungan protein +1. Uji protein. Reagen yang digunakan Blue Red, warna reagen biru tua. Bahan makanan tahu, sebelum perlakuan putih, setelah perlakuan abu-abu. Kandungan protein +1.
uji vitamin C. Bahan uji yang digunakan lodin, bahan minuman UC 1000, banyaknya tetesan penetralan 1 tetes, kandungan vitamin C plus 3. Nama minuman ale-ale pink, banyaknya tetesan penetralan 6 tetes, kandungan vitamin C minus. Nama minuman ale-ale ungu, banyaknya tetesan penetralan 6 tetes, kandungan vitamin C minus. Gambar 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah menu makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Makanan 4 sehat terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan nutrisi kelima sebagai penyempurnanya adalah susu. Perbedaan kedua slogan yaitu peternakan pesan. Perbedaan Mazmur dengan kwashiorkor adalah Mazmur adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan kwashiorkor adalah malnutrisi karena kekurangan protein meski asupan energinya cukup. Rumus menghitung BMR berdasarkan rumus Harris-Benedict atau juga dikenal dengan julukan metode REE atau Resting Energy Expenditure adalah sebagai berikut. Rumus BMR pria yaitu 66 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 dikali tinggi badan dikurang 6,8 dikali usia. Rumus BMR wanita yaitu 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali usia. Nama Misda Herani, gender wanita, nilai BMR 1,281,2. Nur Hikmah, gender wanita, nilai BMR 1,288,3. Nurmi, gender wanita, nilai BMR 1,270,1. Rika, gender wanita, nilai BMR 1,339,4. Nama Al-Ikhwan, gender pria, nilai BMR 1,327,5. Hitunglah body mass index atau BMI atau indeks massa tubuh atau IMT masing-masing lalu tentukan status gizinya. Nama Misda Herani, nilai BMI 33,3, kategori gemuk. Nama Nur Hikmah, nilai BMI 29,0, kategori gemuk. Nama Nurmi, nilai BMI 24,1, kategori normal. Nama Rika, nilai BMI 28,8, kategori gemuk. Nama Al-Ikhwan, nilai BMI 29,9, kategori gemuk. Perbedaan fast food dengan junk food. Fast food adalah jenis makanan yang bisa dipersiapkan dan disajikan dalam waktu cepat sehingga dapat segera dikonsumsi. Jenis makanan ini umumnya populer karena harganya yang relatif mudah, rasanya yang enak, serta praktis mudah dibawa kemana saja. Sedangkan junk food adalah makanan tidak sehat yang tinggi kalori, dari gula dan lemak dengan sedikit serat makanan, protein, vitamin, mineral, atau bentuk nilai gizi penting lainnya. Nada, seorang gadis yang berusia 16 tahun, suka sekali makan pisang dan makanan pedas
Ia seorang pelajar SMA, berat badan 49 kg dan tinggi badan 159 cm. Sangat memperhatikan kehalusan kulitnya. Pertanyaannya yaitu, makanan apa yang cocok untuk tujuan tersebut? Makanan yang cocok adalah nasi, daging ayam, susu, buah-buahan. Yang kedua, berapa nilai kebutuhan energi basalnya? Nilai kebutuhan energi basalnya yaitu 1336,4. Yang ketiga, termasuk dalam status gizi apa anak tersebut? Termasuk dalam status normal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Saya, silakan. Apa saja dampak jika kekurangan gizi dan juga dampak kelebihan gizi? Apa dampak ketika kelebihan atau kekurangan gizi? Apa dampaknya? Oke, silakan kelompok 4 dijawab pertanyaan dari temannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja dampak kekurangan dan kelebihan gizi? Dampak jika kekurangan gizi menyebabkan tubuh kurus, wasting, stunting. Dampak jika kelebihan gizi, diabetes mellitus, kanker. Oke, jadi katanya temannya kalau kekurangan bisa menyebabkan salah satunya seperti stunting, sedangkan kalau kelebihan bisa menyebabkan penyakit kanker dan lain-lain atau obesitas misalkan. Oke, jadi karena dari 4 kelompok sudah selesai semua mempresentasikan hasil diskusinya, jadi berikan aplaus dulu untuk kelompok kita. Oke, karena sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi dan hasil pengamatannya, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira masalah apa yang kalian temukan pada saat kalian mempelajari materi ini? Oke, silakan Nurlela. Baik, mengenai masalah gizi, yaitu masalah yang sering saya hadapi adalah masalah yang mengonsumsi makanan yang tidak tergolong makanan 4 sehat 5 sempurna, seperti gorengan yang terlalu berminyak dan minuman kemasan yang mengandung zat pengawet dan pewarna makanan. Oke, jadi katanya selama ini mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak atau minyak dalam jumlah banyak. Kemudian sering juga mengkonsumsi minuman yang mengandung zat kimia yang tinggi, seperti misalkan minuman-minuman yang mengandung zat pewarna yang berbahaya. Jadi karena kalian sudah mengetahui bahwa ketika misalkan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak atau minyak itu bisa menyebabkan penyakit, jadi mulai dari sekarang ya silakan dihindari. Apalagi pertemuan sebelumnya Ibu sudah menampilkan salah satu contoh penyakit yang ketika misalkan kalian kelebihan antara kelebihan lemak atau karbohidrat. Contohnya kasus pada Arya yang mengalami penyakit obesitas. Kemudian ketika terlalu sering mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung zat kimia tinggi atau yang berbahaya, itu juga bisa menyebabkan salah satunya seperti kanker. Jadi mulai dari
Setelah kami melakukan pembelajaran, kami dapat menyimpulkan bahwa zat makanan yang dibutuhkan ada berbagai macam seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Di dalam dunia kesehatan, kami mengetahui lebih dalam tentang perbedaan zat sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang, baik pengertian, gizi, dan dampaknya. Tubuh bisa saja tidak normal jika zat makanan di dalam tubuh kelebihan atau kekurangan, dan dampaknya sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Dan kami juga mengetahui cara menghitung BMR dan BMI. Dan kami telah melakukan uji percobaan apakah makanan tersebut memiliki gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan setelah melakukan pembelajaran ini, kami berusaha untuk mengonsumsi makanan yang bergizi agar tubuh tidak kekurangan atau kelebihan gizi agar memicu datangnya penyakit. Oke, jadi temannya tadi sudah menyimpulkan apa yang didapatkan selama proses pembelajaran kita, mulai dari pertemuan 1 sampai 2 ini sudah disimpulkan. Jadi sangat bagus sekali cara menyimpulkannya. Jadi sekarang silahkan dikumpulkan tugasnya atau LKPD-nya. Jadi satu orang yang bertugas untuk mengumpulkan LKPD teman-temannya, silahkan dibawa ke sini. Silahkan dikumpulkan. Oke, jadi sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan kalian hari ini setelah kita mempelajari dan membahas beberapa masalah pada pelajaran ini. Bagaimana perasaannya? Senang. Karena sudah mengetahui dampaknya, kemudian apa ketika kelebihan atau kekurangan sudah dipaham semua. Nah, makanya sudah perasaannya bahagia. Jadi capeknya mungkin sudah hilang. Nah, kemudian jadi untuk pertemuan selanjutnya silahkan dipelajari di rumahnya untuk mengenai materi struktur organ dan fungsi pada sistem pencernaan. Jadi itu materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, saya persilahkan kakak kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya terlebih dahulu. Sudah siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selesainya mata pelajaran ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.